Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Doni Bagas Kuncoro, mahasiswa aktif Politeknik Negeri Malang. Beberapa bulan yang lalu, sebelum akhirnya kakek saya yang menderita disfungsi ginjal meninggal dunia, saya dan keluarga saya menjadi saksi perjuangan kakek saya dalam melawan disfungsi ginjalnya. Dalam waktu yang panjang tersebut pula, saya dan keluarga saya akhirnya mengetahui berbagai macam banyak kegiatan yang ada di ruang hemodialisa. Mulai dari proses pendaftaran yang panjang, pengisian formulir, pengecekan fisik pasien, hingga bagaimana kebutuhan darah itu sendiri tersedia di rumah sakit. Dari situ, saya menjadi tahu bagaimana ketika darah yang dibutuhkan pasien, darah yang dibutuhkan oleh kakek saya tidak tersedia di rumah sakit pada hari transfusi darah. Saya jadi tahu bagaimana sulitnya mencari ketersediaan darah ketika rumah sakit tidak menyediakan darah yang seharusnya pasien butuhkan. Dari pengalaman tersebut, saya, Doni Bagas Kuncoro, membuat inovasi berupa aplikasi bernama Arbout, di mana kedepannya akan menjadikan kegiatan pemesanan darah menjadi lebih efisien dan tentunya akan lebih efektif pula untuk memesan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Doni Bagas Kuncoro. Saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Malang, uh, jurusan elektro, program studi jaringan telekomunikasi digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi saya, yaitu R-Blood. Find, order, and pay for blood as fast as the blood flow in your hand. Kata-kata ini nantinya akan muncul di halaman sapaan dari aplikasi R-Blood sendiri, yang fungsinya yaitu saya ingin user mengetahui first impression dari R-Blood sendiri dari kata-kata tersebut, yaitu menemukan, memesan, dan membayar kebutuhan darah semakin lebih mudah menggunakan aplikasi R-Blood. Lalu selanjutnya, tujuan R-Blood sendiri di sini saya terangkan menjadi ketiga tujuan besar, yaitu find, order, and payment. Di mana sebelumnya find, yaitu menemukan kebutuhan darah, dilakukan secara manual. Sedangkan ketika sudah ada aplikasi inovasi R-Blood, kini menemukan kebutuhan darah menjadi lebih mudah dan efisien. Begitupun dengan order atau pesan. Pemesanan menjadi lebih sangat efisien karena dapat dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi di HP kita saja. Lalu pembayaran di payment akan lebih jelas terperinci mengenai pembayaran menggunakan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat ataupun menggunakan pembayaran secara mandiri, yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu kita akan menuju ke desain dan mockup. Di halaman pendaftaran akun, pada halaman pendaftaran user akan diarahkan mengisi beberapa kolom data diri seperti nama, nomor induk kependudukan, kata sandi akun, serta email untuk verifikasi data. Seperti pada kebanyakan aplikasi lainnya, yaitu menggunakan email untuk verifikasi data yang telah kita masukkan di halaman pendaftaran. Lalu selanjutnya ada halaman persetujuan pendanaan. Nah, di sini user akan menerima dua halaman berbeda secara otomatis tergantung NIK yang dimasukkan ketika kita melakukan pendaftaran di halaman pendaftaran. Yaitu ada halaman pertama, yaitu halaman di mana memunculkan nomor induk kependudukan Anda terdaftar sebagai anggota penerima BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Jadi, jika ketika pasien menemukan atau mendapatkan halaman ini, berarti nomor induk kependudukan yang telah didaftarkan di halaman sebelumnya sudah terdaftar dengan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, sehingga untuk kedepannya interaksi, pemesanan, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan di dalam aplikasi R-Blood akan tercover oleh BPJS. Sedangkan yang kedua adalah pendanaan secara mandiri atau nomor induk kependudukan dari pasien yang didaftarkan di dalam aplikasi belum terdaftar dengan BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat, sehingga kedepannya ketika melakukan pemesanan di aplikasi R-Blood akan melakukan pendanaan secara mandiri.
Lalu selanjutnya halaman login seperti di aplikasi lainnya. Pada halaman ini user diminta memasukkan nomor induk kependudukan dan password yang telah didaftarkan untuk mengaktifkan akun pengguna. Lalu selanjutnya ada halaman beranda. Jadi halaman ini merupakan halaman awal dari user interface sendiri dari aplikasi Arblat, di mana user akan melihat bank darah atau PMI yang terdekat dengan lokasi pasien pemesan. Sehingga adanya fitur ini, pasien pemesan dapat mengetahui PMI mana saja yang terdekat dengan lokasi. Saya mengandaikan di sini saya ada di Malang, lalu aplikasi Arblat akan memunculkan PMI dan bank darah yang ada di Kota Malang atau yang ada di Malang Raya, misalnya PMI Kota Malang, PMI Kabupaten Malang, seperti itu. Lalu selanjutnya halaman bank darah. Pada halaman bank darah, aplikasi akan menunjukkan maps. Jadi ketika kita membuka aplikasi ini, kita akan ditunjukkan kepada beberapa lokasi yang menunjukkan lokasi dari bank darah di wilayah yang pasien atau wilayah pasien pemesan tersebut, serta menunjukkan rute terdekat ketika kita akan melakukan pengambilan kantong darah di bank darah. Seperti itu. Lalu selanjutnya, halaman pesan. Halaman ini merupakan bagian inti dari aplikasi Arblat itu sendiri. Jadi pada halaman ini, user akan melihat tampilan dari persediaan darah pada setiap bank darah yang ada di PMI terdekat secara real time. Terlihat di sebelah sini ada golongan darah, lalu ada angka di sampingnya merupakan kuantitas dari golongan darah yang tersedia di bank darah tersebut. Dan kuantitas ini akan terus terupdate secara real time tergantung dari ketersediaan yang ada di bank darah. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan pemesanan di halaman pesan, lalu kita akan berlanjut ke halaman keranjang, di mana pada halaman keranjang user dapat melihat ringkasan pemesanan yang telah dilakukan. Terdapat dua jenis pemasukan data, yaitu ada kolom abu-abu dan kolom hitam, di mana yang kolom abu-abu ini user tidak dapat merubah data yang telah ada, akan otomatis terisi oleh sistem. Contohnya seperti kuantitas darah yang telah dipesan, tempat pengambilan kantong darah yang telah dilakukan di pemesanan darah, serta kolom pendanaan BPJS atau Mandiri. Nah, di sini fungsi dari penyetujuan di halaman awal yang telah saya jelaskan, itu akan otomatis terisi di ringkasan pemesanan. Apakah menggunakan BPJS atau kartu Indonesia Sehat atau melakukan pendanaan secara mandiri. Lalu di halaman terakhir, user akan melihat halaman konfirmasi ID pemesanan, di mana halaman ini merupakan halaman terakhir dari mekanisme pemesanan darah di aplikasi Arblat. Pada halaman ini, user diarahkan untuk mengisi email dan nomor telepon guna untuk mengirimkan ID pemesanan yang nantinya akan digunakan untuk bukti pengambilan kantong darah di bank darah. Jadi ketika kita melakukan pengambilan darah di bank darah, kita menunjukkan ID pemesanan yang telah kita tunjukkan dan NIK. Oh ya, fungsi dari nama pemesan dan NIK pemesan di sini yaitu ketika NIK yang kita daftarkan di aplikasi Arblat itu tidak harus sama dengan NIK yang kita masukkan di ringkasan pemesanan. Contohnya di NIK yang ada di aplikasi Arblat adalah NIK saya yang didaftarkan, maka saya yang menjadi pasien. Lalu di ringkasan pemesanan, nama pemesan dan NIK pemesan merupakan orang yang akan mengambil darah di bank darah, mengambil kantong darah di bank darah, seperti itu. Contohnya saya yang didaftarkan di aplikasi Arblat, namun yang mengambil kantong darah di bank darah adalah ibu saya. Maka NIK pemesan dan nama pemesan yang dimasukkan di ringkasan pemesan adalah nama dan NIK ibu saya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai inovasi teknologi yang saya buat yang berjudul Arblat. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan atau salah kata dari penyampaian inovasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.